Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 5 ujian akhir semester perubahan iklim. Hari ini akan menyampaikan materi tentang gas rumah kaca. Untuk overview terlebih dahulu, gas rumah kaca atau GRK adalah sejumlah gas yang memiliki kemampuan untuk memperangkap energi dalam bentuk panas dari matahari akibat efek rumah kaca di atmosfer. Namun, aktivitas manusia yang menyebabkan konsentrasi gas ini menyebabkan meningkatkan suhu bumi dari seharusnya. Gas-gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer adalah uap air, karbon dioksida, metana, nitrat oksida, ozon, dan CFC. Dan di mana karbon dioksida ini adalah yang paling prevalen dan terkenal karena paling terdorong konsentrasinya oleh aktivitas manusia. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu bumi yang juga mendorong perubahan iklim, sehingga perubahan pada pola hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem seperti angin topan dan gelombang panas. Untuk pertamanya kita pertanyakan dulu gimana cara kerja gas rumah kaca. Ada yang ingin menjawab? Baik, mungkin aku coba jawab ya. Jadi cara kerja gas rumah kaca ini tuh seperti yang kita tahu pada awalnya matahari itu akan memancarkan panas matahari berupa gelombang radiasi. Nah, gelombang ini tuh akan melewati atmosfer. Ketika melewati atmosfer, panas itu akan dipantulkan oleh gas-gas rumah kaca sebesar 15%, 19%, sorry. Lalu dihamburkan 6% dan diserap oleh atmosfer 25%. Sisanya yaitu 50% akan diteruskan ke bumi. Ketika sampai ke bumi, 50% itu akan kembali masuk ke atmosfer dan akan terjadi pembagian panas, satu bagian ke angkasa dan satu bagian lagi kembali lagi ke bumi gitu. Dan itu akan berlangsung secara terus-menerus sehingga suhu bumi yang harusnya itu minus 18 derajat di keseluruhan buminya itu menjadi 15 derajat. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin bisa dipertanyakan, mengapa gas rumah kaca ini sekarang lagi mengalami kenaikan? Ada yang bisa menjawab? Baik, mungkin aku izin menjawab. Gas rumah kaca sendiri bisa mengalami kenaikan karena aktivitas manusia yang belakangan ini semakin berlebihan ya, seperti penggunaan kendaraan bermotor yang semakin banyak, pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, dan penggunaan pupuk nitrogen mungkin untuk di pertanian gitu. Jadi jika disimpulkan, gas rumah kaca yang mengalami kenaikan ini ada karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Segitu aja kali. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, mungkin bisa ada yang menjawab kalau misalnya peran gas rumah kaca itu sebenarnya apa dalam perubahan iklim ini? Boleh kali ya aku coba jawab. Dari antara semua gas-gas rumah kaca yang disebutin tadi seperti air, karbon dioksida, metana, dan lain-lainnya itu mungkin dari semua gas rumah kaca tersebut, air itu sebenarnya bukan termasuk gas rumah kaca, tetapi uap air itu berperan penting dalam menjaga kestabilan dari temperatur yang di permukaan bumi. Akan tapi untuk karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida itu merupakan salah satu contoh dari gas rumah kaca yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim. Contohnya seperti peningkatan suhu bumi, karena tadi seperti yang dijelaskan tadi, kalau bisa menghambat mantulan dari gelombang matahari sehingga meningkatkan temperatur bumi, ataupun juga metana yang dapat merusak lapisan ozon, dibantu dengan adanya pencemaran dari CFC juga. Mungkin dari sekarang sih itu aja yang paling kelihatan dampaknya mungkin dari aku mau jawab itu. Ya, ngerti. Terima kasih ya. Untuk berikutnya, karena sudah naik ini, dampaknya itu kira-kira apa ya kenaikan gas rumah kaca ini pada bumi kita? Coba izin jawab juga kali ya. Jadi sebenarnya tadi udah dijelasin juga sama Ignas. Jadi kan salah satu dampak dari gas rumah kaca itu dia kenaikan temperatur kan. Nah, kenaikan temperatur ini dia tuh bisa menyebabkan banyak hal sih kalau untuk jangka yang lama. Misalnya itu perubahan iklim yang ekstrim. Nah, perubahan iklim yang ekstrim itu dia bisa lead ke beberapa masalah lain. Kayak misal dari kerusakan ekosistem. Karena dia bisa mengganggu pergeseran pola migrasi hewan dan lain-lain. Sehingga dia pasti mengganggu keseimbangan ekosistem. Terus dia juga bisa menyebabkan kenaikan permukaan air laut karena tadi suhu yang panas bisa menyebabkan pelelehan es di kutub dan gletser gunung sehingga pasti terjadi kenaikan permukaan air laut. Selain itu, dia juga bisa berdampak terhadap kesehatan manusia. Misalnya, hamparan yang berlebih itu dia bisa menyebabkan dehidrasi, kelelahan panas, dan bahkan menyebabkan penyakit serius. Selain itu, terdapat juga dampak terhadap krisis pangan, karena panas yang ekstrim pastinya tentu tidak baik untuk produktivitas dari tanaman ataupun hewan dan ternak. Mungkin sih itu sih. Terima kasih, terima kasih. Dan yang pertanyaan terakhir untuk hari ini, teknologi apa saja yang kita bisa gunakan untuk menghadapi kenaikan gas rumah kaca ini untuk zaman sekarang ini?
Oke, mungkin izin jawab ya dari aku. Teknologi atau kayak metode apa aja yang bisa digunakan untuk menghadapi kenaikan gas rumah kaca ini yang ada dua metode utama. Yang pertama itu kayak konservasi atau penghematan energi itu sendiri. Jadi yang bisa dilakukan itu dengan peningkatan efisiensi peralatan dengan mengganti peralatan-peralatan yang butuh energi tinggi dengan peralatan-peralatan yang butuh energi yang lebih hemat gitu, lebih rendah. Kemudian bisa juga dilakukan dengan penggunaan peralatan tersebut itu yang lebih efisien energinya. Yang metode kedua yaitu diversifikasi energi atau penggantian bahan bakar. Jadi mengganti bahan bakar yang menghasilkan karbon tinggi dengan bahan bakar yang menghasilkan karbon yang lebih rendah. Di sini langkahnya ada dua. Yang pertama substitusi energi. Jadi contohnya itu pergantian minyak solar pada pembangkit listrik tenaga diesel dengan biofuel yang nanti emisinya itu masih bisa digunakan lagi oleh makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu bisa juga penggunaan teknologi yang rendah karbon. Contohnya kayak pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil itu diganti jadi PLTN atau nuklir. Kemudian ada satu teknologi yang mungkin bisa digunakan yaitu CCS atau Carbon Dioxide Capture and Storage. Jadi intinya dia itu menangkap karbon dioksida dan menimpanya pada cekungan di dalam dua permukaan bumi dengan memanfaatkan reservoir yang telah kosong gitu. Mungkin sekian teknologi yang bisa digunakan untuk menghadapi kenaikan gas rumah kaca. Baik, terima kasih. Mungkin untuk hari ini dicukupkan dulu diskusinya karena sudah mencakup juga seluruh materi menurut saya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.